Para jamaah, pagi ini kita membahas tentang sakaratul maut. Berita terakhir, banyak sekali peristiwa yang menyebabkan kematian. Di Jawa Barat, di Cianjur itu mungkin sudah 300-an. 2 hari yang lalu itu sudah 270 sekian. Jadi sekarang kira-kira sudah 300 lebih. Dan itu kemungkinan masih terus bertambah karena gempa itu masih bersusulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita membahas tentang sakaratul maut. Berita terakhir, banyak sekali peristiwa yang menyebabkan kematian. Di Jawa Barat, di Cianjur itu mungkin sudah 300-an. 2 hari yang lalu itu sudah 270 sekian. Jadi sekarang kira-kira sudah 300 lebih. Dan itu kemungkinan masih terus bertambah karena gempa itu masih bersusulan. Saya juga tidak tahu, menurut beberapa pakar tentang gempa ini juga akan melanda Jawa Timur. Ya, siap-siap sajalah ya. Tapi yang penting siapnya itu amal soleh. Ya, jadi kalau bisa ketika terjadi gempa misalnya atau peristiwa apa yang menyebabkan kematian kita itu, kita pas habis sholat gitu ya. Jadi suasananya pas, baru saja beramal soleh. Itu namanya husnul khotimah. Untuk bahasan ini berangkat dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anna Aisyata, bahwasanya Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, kanat takul, dia bercerita, inna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yaday rakwatun. Pernah suatu saat Nabi sedang berada di sebuah tempat, di depannya ada bejana ulbatun atau semacam kotak, fiha ma, isinya air. Ya syuku Umar atau Ibnu Umar ini ragu waktu itu tempatnya pakai bejana dari kulit atau bejana dari kayu. Itu maksudnya di situ yang diragukan. Faja'ala yudkhilu yadayhi, kemudian Nabi memasukkan kedua tangannya filma, ke dalam air itu. Fayamsahu bihima wajahu, kemudian beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya itu. Jadi seperti wudu atau dalam bahasa kita raup, mengambil air kemudian disapkan ke muka. Wa yaqulu, dan Nabi mengucapkan
La ilaha illallah. Inna lil maut, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat, ada sekarat. Sekarat itu di sini oleh kebanyakan ulama mengartikan kepedihan, penderitaan pada saat menjelang kematian itu. Tsumma nasaba yadahu, dan Nabi menegakkan tangannya, faja'ala yaqulu, lalu mengatakan fir rafiqil a'la, ke rafiqil a'la, kepada Tuhan, akan menuju kepada Tuhan. Hatta kubido, hingga dicabut nyawanya, wa malat yaduhu, dan kemudian tangannya yang tadi tegak melemah. Arti beliau sudah wafat. Ini titik terakhir Nabi mengalami sesuatu tadi itu. Para jamaah, hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Beberapa ulama hadis lain yang juga ikut meriwayatkannya adalah Imam At-Tainuri dalam kitabnya Al-Mujalasah wa Jawahir Al-Ilm. Kemudian Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Lalu Ibnu Asakir dalam kitabnya Ittihaf Az-Zair. Lalu Ibnu Al-Harrat dalam kitabnya Al-Ahkamul Kubra, Al-Mizzi dalam kitabnya Tuhfatul Ashraf, dan Asyuti dalam kitabnya Jami' Al-Hadis. Dan Al-Albani yang kita kenal sebagai ulama kontemporer ini, beliau termasuk yang menilai hadis tersebut sahih. Para jamaah, hadis tersebut menerangkan tentang saat-saat terakhir menjelang wafatnya Nabi. Saat itu Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang terbuat dari kulit atau kotak berisi air. Kemudian membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut atau kepedihan. Setelah itu beliau menegakkan tangannya atau jarinya dan berkata menuju Rafiq al-A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Arti Nabi menjelang wafatnya sempat mengucap La ilaha illallah itu. Nah, apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut terdiri dari dua kata, sakarat dan al-maut. Sakarat artinya dari kata sakara yang berarti menutup. Seorang yang mabuk dia itu disebut dengan muskir. Dari kata sakron artinya tertutup, akalnya ya. Kata sakaratul maut difahami kebanyakan ulama sebagai kesulitan dan rasa sakit yang dahsyat yang dialami oleh seseorang beberapa saat sebelum rohnya meninggalkan badan. Para jamaah, orang kita seringkali menyebut ketika orang meninggal itu tutup usia. Nah, sakar tadi juga bisa diartikan tutup. Pada saat terjadi itu, maka akalnya sudah tidak begitu bisa berfungsi dengan baik. Kondisi ini, kepedihan dan penderitaan akan dirasakan oleh semua orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu saat menghadapi kematiannya. Nabi juga mengalaminya. Ini masih perlu kita pelajari lebih lanjut. Apakah ada orang yang meninggal dengan tidak merasa sakit?
Yang jelas kita tidak tahu karena belum merasakan, ya, belum pernah merasakan mati. Tapi Nabi menceritakan beliau ini ketika menjelang wafat sakitnya bukan main, pedihnya bukan main. Dalam riwayat Al-Bukhari, Anas menceritakan bahwa tatkala kondisi Nabi semakin memburuk, saat-saat menjelang wafat itu, Fatimah putri beliau berkata, "Sungguh berat penderitaanmu wahai ayahku." Jadi saat itu Fatimah ikut merasakan betapa kepedihan yang dirasakan oleh Nabi. Saat itu Nabi kemudian menghibur putrinya supaya tidak sedih terus. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak akan ada penderitaan atas ayahmu setelah ini, setelah nanti nyawa dicabut. Ini menggambarkan betapa pedihnya, beratnya penderitaan yang dialami oleh Nabi menjelang wafatnya. Selanjutnya para jamaah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Aisyah menceritakan, kalau tadi Fatimah sang putri, kalau Aisyah sang istri. Aisyah mengatakan, ini penting untuk kita renungkan juga. Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang mungkin saja ada orang yang meninggal tanpa merasakan kepedihan, mungkin saja. Tapi Nabi merasakan pedihnya bukan main. Apakah kalau orang ketika sakit lalu merasa kepedihan luar biasa baru meninggal, itu kemudian turun derajatnya? Sama sekali tidak. Nabi orang yang paling mulia, ketika menghadapi kematiannya sangat-sangat menderita. Tadi diceritakan oleh Fatimah, kemudian oleh Aisyah. Kita ini yang kebanyakan tidak begitu paham tentang kemungkinan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang akan mati itu. Sadar nggak kita ketika di antara keluarga kita saat-saat menjelang wafatnya itu, ikut nggak kita merasakan kepedihan yang dirasakan oleh? Umumnya kan tidak ya, karena kita tidak tahu. Tapi Fatimah tadi bisa merasakan, Aisyah juga bisa memaklumi, karena memang suatu saat Nabi cerita bahwa kepedihan yang dirasakan oleh seorang Nabi itu jauh lebih berat ketimbang orang-orang biasa. Nah, para jamaah, lalu bagaimana proses kematian itu terjadi? Ketika Nabi masih sehat, Nabi pernah memberikan ceramahnya. Terjadinya sakaratul maut itu dijelaskan oleh Nabi secara rinci pada hadis riwayat Ahmad dan dalam Al-Musnad dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi menuturkan, sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal, mudah-mudahan kita termasuk ya, kemudian akan masuk ke kehidupan akhirat, maka dia akan didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Jadi tim pencabut nyawa itu banyak. Dikatakan sekelompok, segerombol. Nah, segerombol itu berapa? Banyak pokoknya. Wajah mereka, para malaikat ini yang akan mencabut nyawa orang mukmin ini, putih bercahaya bak matahari. Mereka membawakan kafan dan wewangian dari surga. Membawakan kafan juga ya. Tapi kafan bukan untuk membungkus jasadnya, membungkus rohnya. Selanjutnya
mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Jadi tim segerombolan malaikat itu dan duduk berbaris sejauh mata memandang. Sementara malaikat yang akan bertugas langsung mencabut, kan tidak semuanya benar-benar nyabut ya. Salah satu yang ditugasi untuk mencabut ini duduk di dekat kepala orang yang akan meninggal ini. Jadi kita bisa bayangkan para jamaah ketika seseorang tidak meninggal, saat itu sedang dikerbuti oleh malaikat. Dan salah satu malaikat yang akan mencabut itu duduk di dekat kepalanya sang yang akan meninggal ini. Lalu malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah." Ini berita yang sudah indah ini. Jadi menjelang keluar itu diberitahu, dipersilahkan, wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu menuju ampunan dan keridhaan Allah. Ini termasuk yang dikatakan berita yang menggembirakan itu. Jadi orang-orang beriman itu ketika hendak meninggal sudah dapat berita bagus ini. Tapi tadi dikatakan walaupun begitu ya berat itu. Ya, berat itu artinya ya ada rasa sakit tadi. Maka segala roh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah, dengan mengalir bagaikan air yang mengalir dari mulut kucing. Ini gambaran umum. Nah, di sini nggak ada dijelaskan. Ini apakah setelah tadi menderita, ya, sebelum keluar tadi itu, atau bagaimana? Kalau kita kumpulkan, ya kira-kira begitu. Jadi sebelum keluar tadi itu kan mengalami penderitaan yang lumayan berat. Kemudian ketika malaikat sudah datang, ayo keluar, maka dia pun keluar. Para jamaah, ini kalau kita bayangkan seperti sinetron ya. Begitu rohnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Mungkin bahasa kita menangkapnya. Dan bila rohnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang bergerombol tadi itu ya, tidak membiarkan sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Maka para malaikat segera mengambil roh orang mukmin itu dan membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Jadi kalau kita runtutkan itu, ketika roh tadi masih berada di raga orang mukmin tadi, malaikat maut mengatakan, wahai roh yang baik, karena milik orang beriman kan baik, keluarlah engkau dengan menuju kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka roh pun keluar. Setelah keluar, diambil oleh malaikat maut ini. Kemudian segerombol malaikat tim tadi itu dengan kain kafan tadi lalu membungkus roh tadi itu. Para jamaah, ini hanya visualisasi sederhana ya. Karena ini masalah gaib, jadi tidak usah tanya apa ya kayak begitu betul. Inilah bahasa yang ada di hadis itu. Saya nggak berani lebih jauh. Kemudian para jamaah, kain yang ada wewangian tadi itu ketika digunakan membungkus rohnya tadi itu, rasanya oleh yang ada di sekitarnya merasakan begitu harumnya semerbak wewangian itu. Dikatakan di sini bagaikan bau minyak misik yang paling harum yang pernah ada di dunia ini. Itu gambaran penghormatan kepada roh orang mukmin tadi itu. Selanjutnya para malaikat membawa rohnya ke langit. Nah, ketika dibawa ke langit itu para jamaah, banyak malaikat-malaikat yang lain ikut menyaksikan. Kemudian mereka pada penasaran lalu bertanya,
roh siapa ini? Kok harum sekali? Ini roh siapa ini? Malaikat-malaikat yang lain yang tidak bertugas tadi. Maka malaikat pembawa roh menjawab, ini adalah roh Fulan bin Fulan. Kemudian disebutlah nama yang keren selama ini di masyarakat dengan nama yang harum. Misalnya, oh ini miliknya Wah, atau apa? Kalau di sini, oh itu miliknya Ustadz Ahmad Zuhdi bin Tamanuri. Amin ya. Benar gampang ceritanya gitu ya. Itu ketika roh yang dimiliki oleh orang mukmin keluar. Nah, cerita panjangnya kita putus. Kembali sekarang, bagaimana kalau itu rohnya orang kafir? Ya, bila orang jahat hendak meninggal dunia atau orang kafir memasuki kehidupan akhirat, maka ia didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Sama ya, jadi sama-sama dari langit malaikatnya di sini disebut. Nah, kalau yang tadi ketika menghadapi orang beriman tuh wajah para malaikat bersih putih, ya, kemudian berseri-seri begitu, maka malaikat yang akan menghadapi orang kafir atau orang jahat ini wajahnya hitam kelam menakutkan dengan membawa kain kasar. Tadi kan kain yang halus dan wangi, ini kainnya kasar dan bau. Nah, malaikat ini jumlahnya mungkin juga sama, jadi banyak yang ada di situ. Kemudian di sini katakan duduk darinya sejauh mata memandang. Nah, khusus malaikat yang petugas mencabut tadi, satu malaikat ini di sini duduk di dekat kepalanya, sama persis dengan posisi ketika hendak mencabut orang yang beriman. Setibanya malaikat maut, maka malaikat maut berkata, wahai jiwa yang buruk, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah. Jadi baru disambut begini sudah mengerikan. Orang itu bisa sakit hanya dengan kata-kata kan. Kata-katanya muncul pertama kali ketika roh orang jahat ini mau dikeluarkan. Dikatakan, keluarlah menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah. Kalau tadi mukmin, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Menyenangkan. Itu sebabnya maka orang mukmin itu ketika meninggal dia tahu duluan dia itu husnul khotimah atau tidak. Dia tahu duluan. Tadi disambut malaikat itu. Tapi kalau husnul khotimah ini modelnya disambut dengan wajah-wajah malaikat yang hitam kelam, lalu mengatakan, hei roh-roh yang buruk, keluarlah menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah. Maka segera roh orang jahat pun menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut rohnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu rohnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Sama dengan tadi, bila rohnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Maka para malaikat segera mengambil roh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa tadi. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah ada di dunia ini, yang paling busuk. Ini gambaran tentang betapa buruknya nasib orang yang kafir, orang yang jahat itu. Selanjutnya para jamaah seperti tadi oleh tim segerombol malaikat tadi itu membawa roh dengan bungkusan kain kasar dan bau tadi itu dibawa ke langit. Nah, di sana juga ketemu banyak malaikat-malaikat yang lain. Ya, lalu penasaran dan menanyakan,
Ini roh siapa ini? Kok begitu buruk? Kok bau banget ini? Rohnya siapa ini? Maka tim malaikat tadi menjelaskan, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Nggak usah contohnya, nggak tahu ya. Jadi menggambarkan betapa buruknya nasib orang yang kafir atau orang jahat ketika meninggal. Seperti itulah ini gambaran umumnya. Ya mungkin ya Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya. Nah para jamaah, di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, surat Al-An'am ayat 93, seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi ayat ini senada dengan hadis tadi yang menggambarkan terjadi dialog ya, antara malaikat dengan roh yang masih di raga orang tadi. Ini menggambarkan yang orang jahat itu. Kemudian dalam tafsir Al-Quran kita kemukakan ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir Quran surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 dan Al-Waqiah 83 hingga 87. Nah, kata Ibnu Katsir, ayat-ayat tadi itu menggambarkan suasana sakaratul maut. Sekali-kali jangan, ayat itu ya, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke tenggorokan atau kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwasanya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Rabbullah pada hari itu kamu akan dihalau. Ini runtutan ayat itu di atas itu. Ibnu Katsir kemudian mengatakan, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan orang yang sekarat dan tentang apa yang dia rasakan berupa kengerian serta rasa sakit yang dahsyat. Nah, lalu Ibnu Katsir ngajak berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan kita semua, Ibnu Katsir dan kita yang baca kitabnya itu, dengan ucapan yang teguh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Artinya sebelum kita berpisah antara jasad kita dan roh tadi itu, jasad ya dengan bimbing rohnya sempat mengucap la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Kepedihan itu biarlah memang itu alamiah, sunatullah. Kepedihan itu sunatullah. Ketika orang meninggal itu pedih. Saya ingin menggambarkan yang hidup sajalah. Ibu-ibu yang melahirkan, ada nggak yang merasa tidak sakit? Kira-kira ada nggak ya? Nggak ada ya. Hah? Ada ibu yang walaupun sesar, habis itu kan juga tetap pedih. Nah, saya menggambarkan begitu kematian itu. Jadi kematian itu memang pedih. Ya memang itu, memang begitu itu. Tetapi bisa saja Allah menjadikan seseorang yang tidak merasa seperti bisa saja kan, tapi kok belum dapat berita yang lebih jelas. Karena apa? Nabi sendiri ternyata sangat menderita ketika menghadapi kematiannya. Kemudian As-Sa'di, tadi kan Ibnu Katsir. As-Sa'di menjelaskan melalui ayat tadi, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang sedang sekarat, yang akan tercabut nyawanya itu, bahwa ketika itu roh sampai pada taroki, tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan,
Maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Nah, ini yang mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Andaikan mungkin tuh mencari obat, jamu atau tabib atau apa yang kira-kira bisa menyembuhkan. Tapi tidak mungkin, itu sudah selesai. Karena itu Allah berfirman dan dikatakan kepadanya, siapakah yang akan dapat menyembuhkan lagi kalau seperti ini? Artinya siapa yang akan meruqyah? Pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali kepada terapi ilahi. Namun qada dan qadar jika telah tiba maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ini sedikit gambar dari ayat itu. Maksudnya para jamaah, kata As-Sa'di, kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Jadi memang ini juga gambaran tentang betapa beratnya penderitaan ketika ruh yang di badan kita ini nanti dikeluarkan. Peringatan Allah ini akan dapat mendorong hati siapa saja untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Maksudnya orang beriman ketika membaca ayat-ayat tadi itu tentang sakaratul maut, itu memungkinkan orang beriman tadi itu semakin sadar perlunya persiapan menjelang kematiannya itu. Ibnu Katsir tadi sampai mendoakan semoga kita tetap beri keteguhan untuk bisa mengucap kalimat tauhid menjelang ruh tadi keluar. Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang pendosa, sama sekali nggak ada manfaatnya ayat tadi dibacakan. Tetap saja tidak berpengaruh. Yang biasanya malas sholat tetap malas sholat, yang biasa bermaksiat tetap maksiat. Ini peringatan disampaikan oleh Allah, kemudian dijelaskan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya itu. Para jamaah, setiap orang beriman akan merasakan kengerian dan sakitnya sakaratul maut sesuai dengan kadar keimanan mereka. Karena itu para nabi adalah golongan yang paling dahsyat dan pedih tatkala menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana sabda Nabi, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsalu fal amsalu yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Sesungguhnya manusia yang berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Seseorang diuji sesuai kadar agamanya. Jadi para jamaah di sini menunjukkan bahwa kengerian yang dihadapi pada saat sakaratul maut itu tidak ada hubungannya dengan baik tidaknya orang. Karena itu proses yang memang harus dilewati. Bahkan dalam beberapa hadis ditunjukkan yang pernah dirasakan oleh Nabi ketika sakaratul jauh lebih berat ketimbang orang-orang lain atau sahabat yang lain. Begitu ceritanya. Nah, ini ada gambaran yang lebih ngeri tentang sakaratul maut. Suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya Ka'bul Akhbar. Kita mungkin pernah dengar Umar bin Khattab pernah menjadi khalifah, ya, khalifah kedua. Ka'bul Akhbar adalah ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, sehingga ilmunya itu luas tentang agama Yahudi. Nah, suatu ketika Umar bertanya, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, haditsna anil maut, tolong ceritakan kepadaku tentang suasana kematian, sakaratul maut.
Faqala, kemudian Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan, wahai khalifah, wahai raja, innal mauta, sesungguhnya kematian, sakaratul maut itu suasananya kahusni kathir syok, seperti dahan yang banyak durinya, udkhila fi jawfi rajulin, kemudian dahan yang banyak duri itu dimasukkan ke dalam mulut dan perut seseorang. Udah dahan, ada duri, dimasukkan dalam mulut dan perut. Fakhadhat kullu syaukatin birkin thumma jadzaba rajulun syadidal jadbi. Kemudian setelah itu begitu ada di dalam, ditarik oleh seseorang yang kuat, yang keras. Mungkin dalam bahasa Jawa itu diogrok-ogrok. Fa akhadha ma akhadha wa abqa. Maka bisa dibayangkan kalau seperti itu apa yang terjadi, apa yang terambil dan apa yang tersisa dalam kerongkongan atau mulut si orang itu. Ini gambaran dari siapa? Ka'ab ketika menjelaskan kepada Umar bin Khattab bagaimana suasana sakaratul maut. Artinya apa? Sangat pedih, sangat sakit. Ini ditulis oleh banyak ulama, diantaranya oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam kitabnya Khilatul Auliya, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian lebih lanjut para jamaah, mungkin kita masih bertanya-tanya, kok kita sering-sering dengar ya, oh matinya enak, ya gitu ya, duduk lalu mati, sholat lalu mati, ya gitu ya. Tapi tetap saja kita tidak tahu suasana menjelang roh itu keluar, atau nggak tahu. Kalau kita pernah nonton video itu, perhatikan, ada 5 atau 10 kejadian meninggal mendadak itu. Ada yang sedang menjoget, ya kan? Lalu meninggal. Sebab meninggal apa terjadi? Kan akan gitu dulu. Tidak langsung meninggal. Orang yang duduk begini, tiba-tiba juga ada gerak tertentu baru meninggal. Itu yang tampak di video itu ya. Lainnya saya tidak tahu ya. Nah, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang orang yang meninggal yang sebelumnya sangat menderita pada saat sekarang? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa dahsyatnya kematian, kengerian dan penderitaan saat sakaratul maut itu tidak menunjukkan berkurangnya kedudukan dan kehormatan bagi orang beriman, tetapi malah menjadi tambahan kebaikannya dan terampuninya dosa-dosanya. Ini berita menggembirakan. Jadi para jamaah, kalau ada di antara keluarga kita meninggal kok angel, kok sakit banget kelihatannya itu, kita tinggal mendoakan semoga dia diberi kekuatan iman terutama. Ya. Karena itu lumrahnya begitu. Orang meninggal tuh lumrahnya sakit. Seperti orang melahirkan, lumrahnya sakit. Demikian tulis Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Itu sebabnya tadi ingat Aisyah mengatakan, semenjak aku tahu bagaimana penderitaan yang dirasakan Nabi ketika menjelang wafat, aku tidak pernah iri kepada siapapun yang katanya kok matinya gampang. Kata Aisyah. Kita lanjutkan para jamaah, ini bagian akhir. Kita sering dengar ada cerita godaan iblis pada saat sakaratul maut. Bagaimana ceritanya? Kisah ini muncul dari peristiwa Imam Ahmad bin Hanbal. Mari kita ingat lagi, di antara ulama al-fiqih yang terkenal sepanjang masa adalah 4 orang.
Pertama Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Asy-Syafi'i, dan keempat Imam Hambali. Kebetulan Imam Hambali ini selain ahli fikih juga ahli hadis. Jadi keempat itu ahli fikih semua, tapi yang dikatakan ahli hadis paling luas dan dalam adalah Ahmad bin Hambal, yang kemudian nanti menjadi imam mazhab Hambali. Nah, ini cerita untuk beliau ini. Bagaimana ceritanya? Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal sedang dalam keadaan sakit dan mengalami sakaratul maut. Anaknya menunggu, bernama Abdullah. Dia cerita begini, ketika ayahku menjelang wafat, aku duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya. Mana rahang itu? Ya, kenapa kok dirapatkan? Hah? Bukan, yang merapatkan itu anaknya. Mari saya bacakan lagi. Ketika ayahku menjelang wafat, aku duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahang beliau. Berarti membuka. Tadi kan suasana sakaratul maut tadi ya. Jadi kan gitu. Ya enggak, kita berimajinasi sedikit ya. Saat itu beliau sedang sakaratul maut. Lalu tiba-tiba beliau kehilangan kesadaran. Berarti pada saat sekarang tadi ada gerakan-gerakan, nggak disebutkan di sini. Sampai rahangnya tadi kayak apa ya, melebar gitu. Terus si anaknya ini ingin merapatkan. Nah kemudian tiba-tiba diam, tidak ada gerak sedikit pun, seperti orang pingsan. Nah, lalu dikatakan beliau kehilangan kesadaran sehingga kami putra-putranya yang menunggu mengira beliau telah wafat. Kemudian beliau sadar kembali, lalu berkata, tidak, belum. Ia mengucapkannya hingga 3 kali. Pada ucapannya yang ketiga kali, aku tanya kepadanya, wahai ayahku, apa yang panjenengan ucapkan ini? Ini apa ini? Beliau waktu bisa menjawab, wahai anakku, apakah engkau tidak tahu? Apa engkau tidak melihat? Kira-kira begitu ya. Tidak wahai ayahku. Ada apa? Itu iblis terlaknat. Ada apa dengan iblis? Ia duduk di hadapanku sambil menggigit ujung-ujung jarinya lalu mengatakan, Ahmad, kamu memang orang hebat betul, sehingga kamu selamat dari godaanku. Ahmad mengatakan, belum, tidak. Artinya dikatakan hebat, tidak. Dikatakan selamat, belum. Kenapa kok belum? Karena memang belum mati. Masih ada peluang iblis untuk menggoda lagi. Belum selamat. Kecuali kalau sudah meninggal, kemudian bertahan iman, dia baru selamat. Jadi hari itu Ahmad menyadari, aku belum selamat. Kemudian dikatakan hebat, tidak, aku bukan orang hebat. Jadi para jamaah, pada saat itu godaan iblis kepada ulama sehebat Ahmad Hambali adalah mencoba bagaimana Ahmad ini bisa merasa hebat. Ijabul mar'i binafsi, merasa kagum terhadap kehebatan dirinya. Itu ingin dibangun oleh iblis. Maka Ahmad mengatakan, tidak, aku bukan orang hebat, aku orang biasa. Kamu udah selamat? Belum. Wong aku masih hidup begini. Artinya masih ada usia beberapa saat yang bisa saja engkau masih tetap menggoda. Itulah kejadiannya para jamaah. Jadi ini berarti saat-saat sakaratul maut, di mana orang sedang mengalami kesulitan, ujian yang cukup berat. Kita sering dapat cerita dari orang itu, ada yang katanya merasa haus banget gitu kan ya,
Nah, bisa saja ketika yang bersangkutan ini haus, datang iblis bagaikan seorang pelayan membawakan minuman segar. Fulan, apakah kamu mau minuman ini? Kamu katanya haus, betul tidak? Iya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu tidak boleh beriman lagi kepada Allah, kepada aku saja. Kira-kira kita menerima apa tidak itu? Tapi haus, kita butuh sekali minum itu. Makanya tadi Ibnu Katsir mengatakan semoga Allah meneguhkan kita untuk tetap bisa mengucap kalimat tauhid pada saat kita menjelang wafat itu. Nah, kalau kita bisa bertauhid artinya tawarannya macam-macam itu akan ditolak. Tidak. Aku tetap amantu billah, la ilaha illallah. Begitu kuat dan besarnya tekad iblis dalam berusaha menyesatkan manusia hingga saat-saat terakhir kehidupan manusia pun tetap dikejar. Gak kena waktu uripe, waktu sehate, waktu sakit menjelang wafatnya. Tetap dikejar oleh iblis itu, oleh setan itu. Iblis terus berusaha membangkitkan perasaan ujub terhadap amal solehnya. Hati-hati para jamaah. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, kita digugah untuk tumbuh ujub ini. Alhamdulillah, aku bisa bangun malam. Ditulislah di WA. Apa? Alhamdulillah, aku udah bisa ini, bisa itu. Ini kan kalau tidak terucap keluar, ya itu masih lumayan. Tapi sudah sampai keluar dan kemudian ada keinginan macam-macam, nah ini bisa mengotori amal solehnya. Itulah yang diinginkan oleh iblis itu. Tadi kepada Ahmad bin Hanbal seperti itu. Tapi Ahmad dengan gagahnya mengatakan tidak. Aku bukan orang hebat. Ya. Ketika dikatakan kamu sudah selamat, belum. Aku masih ada usia, kan gitu. Nah, jadi salah satu cara setan untuk menggoda manusia ya seperti ini, dibangunkan, ditimbulkan rasa riya, sum'ah ya, terhadap semua kebajikan dan amal saleh yang pernah dilakukannya. Ini adalah tipu muslihat iblis agar mampu menundukkan mukmin yang tekun beribadah kepada Allah. Itu sebabnya para jamaah kita tetap harus sering membaca istighfar. Ya Allah, ampuni saya. Kenapa saya kok muncul perasaan begini, begitu. Kadang-kadang kita ini kurang pede, sehingga kita perlu menunjukkan kebaikan kita pada orang. Itu nggak pede namanya. Tetapi para jamaah, kita boleh menunjukkan kebaikan kita pada orang jika ada maksud untuk mengajak. Nabi sendiri biasa begitu. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nabi. Tujuannya apa? Supaya orang itu yakin bahwa Nabi itu orang yang pantas diteladani. Beberapa ulama penulis di bukunya, Pak Hamka misalnya, cerita tentang dirinya. Itu bukan untuk membanggakan dirinya, untuk menjadi pelajaran bagi orang yang mau membaca tafsirnya. Misalnya beliau ketika di penjara dalam 5 hari sanggup menghatamkan Quran sampai 2 hingga 3 kali. 5 hari. Cerita-cerita semacam itu dibolehkan asal yang tahu yang dia sendiri ya. Kekuatan yang besar adalah untuk mengajak orang berbuat kebaikan. Tapi kalau sekedar untuk mendapatkan pujian, ini yang berbahaya. Itu yang namanya riya, sum'ah, takabur segala macam tadi di situ. Makanya kalau kita khawatir batas-batas tadi kan nggak jelas itu ya. Pertama ikhlas, kemudian kurang ikhlas. Maka di situ kita diminta sering-sering istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampuni saya. Ternyata angel jaga hati untuk tetap ikhlas itu angel. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Yang terakhir, doa apa kira-kira yang bisa kita baca agar pada saat sakaratul maut itu kita bisa siap dan selamat dalam menghadapinya?
Agar saat sakaratul maut mengalami kemudahan atau keringanan dan selamat dari tipu daya iblis, Nabi mengajarkan doa-doa sebagai berikut. Sebagian kata-katanya sudah kita hafal. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala sakaratul maut, saat menghadapi sakarat maut. Mudah ini ya. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku nanti pada saat menghadapi sakaratul maut. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Ya. Hadis ini oleh Hakim dan Adzabi dinilai sahih sanadnya. Allahumma a'inni ala sakat. Ya Allah, tolonglah aku saat menghadapi sakaratul maut. Ya, ini bisa kita baca kapan saja. Apalagi kalau kita sedang sakit. Apalagi kalau udah rumongso, kata wis gak suwe meneh iki ya. Nah itu. Sering baca seperti ini. Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ya mestinya beda. Ini kan untuk saya ini. Nah, kemudian nih masih memang Nabi kan suka gitu. Contoh sendiri-sendiri ya. Wa'udzubika ayatahabbatuni syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu saat setan berusaha menyesatkan aku di saat sakaratul maut. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lain-lain. Dan kata Albani, hadis ini sahih. Wa'udzubika ayatahabbatuni syaitanu indal maut. Dan aku berlindung padamu ya Allah saat setan berusaha menyesatkan aku menjelang kematian atau pada saat sakaratul maut. Jadi kisah yang tadi terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat mungkin akan terjadi pada semua orang, tentu dengan berbagai trik dan versi yang berbeda-beda sesuai dengan keberadaan orangnya. Kalau ujian SD beda dengan ujian SMP, beda lagi dengan ujian ketika mau menjadi sarjana. Semakin tinggi, semakin sulit. Begitulah. Jadi para jamaah, dari keterangan yang saya sampaikan ini, kita akan bisa mendapatkan pengetahuan betapa pertama, setiap manusia pasti mati, ya, setiap jiwa pasti mati. Dan yang perlu kita jadikan catatan di sini adalah bahwa pada umumnya ketika orang menghadapi kematiannya itu terjadi sekarat. Inna lil maut sekarat, kata Nabi tadi. Jadi ada suasana yang pedih yang membuat orang sangat menderita. Saat-saat akan terjadi berpisahnya antara roh dengan jasad itu. Tadi digambarkan bagaimana proses gaibnya tadi itu, malaikat datang, ada yang membawa kain kafan yang lembut, yang harum. Itu ketika yang tidak meninggal adalah orang beriman. Tapi ketika yang tidak meninggal adalah orang kafir, orang jahat, yang didatangkan adalah malaikat-malaikat yang bermuka hitam, kelam, dan mungkin sangat menakutkan, membawa kain yang kasar dan baunya busuk sekali. Ini juga menggambarkan ya keburukan dan juga sekaligus penghinaan ya kepada orang-orang yang jahat, orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di bagian akhir tadi para jamaah kita diingatkan bahwa ternyata setan tidak pernah mau berhenti menggoda manusia. Sampai pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya tetap dikejar oleh setan, oleh iblis, supaya manusia itu ikut dirinya. Nah, di sini maka kita diberikan resep oleh Nabi untuk berdoa. Yang pertama, Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ya Allah, tolong aku pada saat menghadapi sakaratul maut.
Dan yang kedua ini wa'udzubika ayatahabbatun syaiton indal maut, dan aku berdoa padamu ya Allah pada saat setan nanti menggoda yang ingin menyesatkan aku di saat-saat sakaratul maut. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, jadi setiap hari kita ini terus dikawal oleh dua malaikat. Ya, dua malaikat itu tugasnya untuk meliput. Meliput zaman sekarang lebih mudah daripada mencatat ya. Kalau zaman dulu mencatat ya. Sekarang meliput, lebih heboh, meliput kan disorting. Apa yang dilakukan gerak-geriknya? Ya, jadi setelah nanti malaikat meliput, kemudian akan diketahui amal-amalnya baiknya seperti ini, amal-amal buruknya seperti ini. Nah, orang yang hidup ini seperti kita ini pada umumnya punya dua amal itu. Amal baik dan amal buruk. Nah, sekarang Allah memberitahu pada kita amal-amal buruk yang pernah kita lakukan bisa dihapus kalau kita sedang melakukan amal-amal baik. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal-amal baik bisa menghapus amal-amal yang buruk. Makanya untuk kaidah umum, kalau ada orang sebelumnya menjadi ini dan itu kemudian masuk Islam, maka masuk Islam itu bisa menghapus seluruh kejahatannya yang dulu itu, dosa-dosanya yang lalu itu. Ketika dia masuk Islam beneran tentunya. Nah, demikian juga kita, misalnya suatu saat melakukan dosa apa begitu, kemudian di belakang hari kita melakukan kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa ya mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar dan banyak bersedekah, terutama sedekah. Itu yang sangat ampuh. Ada beberapa ayat itu yang menunjukkan bahwa amal yang sangat ingin dilakukan oleh orang yang sudah mati kalau diberi itu adalah sedekah. Ya Allah, berikan aku kesempatan hidup lagi, maka aku akan sempat untuk sedekah. Itu sebabnya maka ketika ada orang tulus bersedekah, maka insya Allah sudah mempertimbangkan dosa-dosa sebelumnya akan dihapuskan. Berapa banyak dosa itu, berapa banyak amal sedekah yang ia berikan, sangat bergantung. Tapi banyak itu juga tidak harus berupa jumlah. Bisa jadi banyak itu dibandingkan dengan yang dia punya. Ada orang sedekah 1 miliar, itu belum tentu lebih banyak daripada orang lain sedekah 1 juta. Nah, kalau orang punya triliunan, 1 miliar sedikit. Tapi kalau orang punya uang 2 juta kok sedekah 1 juta, kan lebih banyak yang 1 juta ini pernya tadi. Nah, jadi kalau ada orang sudah kira-kira terakumulasi ya, yang baiknya sekian, buruknya sekian, tergantung nanti kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang yang dosa-dosa itu kemudian dihapuskan atau dibiarkan dulu sehingga orang ini dimasukkan dalam neraka dulu sebentar biar merasakan, baru kemudian dikeluarkan. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi di dunia ini udah dihilangkan sama sekali, dihapus sama sekali, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu masuk neraka karena sudah diampuni. Jadi pengampunan itu ada yang sejak di dunia ini, ada yang nanti aja setelah di neraka baru
diampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis-hadis menjelaskan tentang ini banyak sekali. Jadi ada ayat yang mengatakan tidak ada seorang pun manusia nanti kecuali merasakan neraka. Nah, kata-kata ini ada yang diartikan melewati neraka tadi itu, ada yang sekejap langsung. Jadi ibarat nyabrang begitu ya, langsung begitu saja. Tapi ada yang sebentar disitulah bagaimana rasanya panasnya neraka itu, ada yang seperti itu. Nah, jadi bahkan tapi tidak enak ini ya. Beberapa hadis ini diperdebatkan nih, terutama teman-teman Salafi sangat meyakini bahwa keluarga dekat Nabi itu juga nanti masuk neraka, seperti Abu Thalib. Abu Thalib kan meninggalnya dalam keadaan tidak beriman ya, itu juga begitu akan memasukkan neraka. Nah, nanti kemudian dengan kebijakan Allah, karena dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan kepada keponakannya ya misalnya gitu, bisa saja dengan kekuasaannya, dengan kasih sayangnya kemudian dilepas, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang seperti ini kan kita tidak boleh memastikan karena ini gaib ya, tapi begitulah hadis yang beredar ke sana kemari. Demikian Bu ya. Ada lagi? Silakan Pak. Saya mau tanya tadi kan diceritakan dalam hadis itu kalau orang menjelaskan itu sebenarnya roh itu diperintah keluar sendiri atau dipaksa cabut. Ada yang diceritakan bahwa roh itu ada seperti rambut dalam tepung ditarik. Ya. Tapi yang berbeda seperti bumi dan kulit jadi. Kalau yang tadi itu diceritakan roh itu keluar lah roh dari kamu. Dia perintahkan. Ya, kalau kita lihat dari redaksi ya, ini banyak ulama yang hati-hati ya kita memahami begini ini. Jadi redaksi tadi itu secara letterlek ya dikatakan ya, ada semacam perintah dari malaikat. Tentu malaikat dapat izin dari Allah. Oke lah, saya meninggalkan dulu. Mari kita lihat teman-teman kita ketika meruqyah seseorang yang sedang kemasukan jin. Apa yang dilakukan teman kita itu? Menyuruh keluar ya. Ayo keluar, ayo keluar. Betul begitu? Pernah lihat nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi malaikat tadi menyuruh. Nah, proses menyuruhnya itu beda antara menyuruh roh keluar dari jasad mukmin dengan jasad kafir. Bedanya tadi itu dihibur dulu. Roh yang baik, silahkan keluar menuju kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Indah sekali. Ya, sakitnya seberapa, tapi ketika sudah disuruh begitu itu ya, akhirnya dia kemudian keluar dengan mudah, kan gitu ceritanya hadis tadi itu. Sebaliknya ketika roh itu ada pada orang kafir, perintahnya juga begitu. Ayo keluar kau. Agak kasar juga. Keluarlah engkau roh yang buruk, ditulis tadi kan, yang buruk ditambah yang buruk, menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah. Kurang ajar. Kalau ditambah-tambah kira-kira begitu ya. Kalau ditambah itu ya. Tapi dua kan kebencian dan kemurkaan itu kan gandengan nih. Nah, kemudian diceritakan di situ, kemudian akhirnya keluar dengan agak susah ya, kemudian ditarik-tarik kan gitu, digambarkan begitu. Nah, kalau sudah nggak bisa kan perlu dibantu. Nah, Nabi ketika meruqyah, ketika nggak mau keluar dipukul itu dadanya, dek, itu ruqyah itu. Jangan pernah lihat orang ruqyah dengan memukul dada? Itu kira-kira begitu. Ketika jin tidak mau keluar, keluar kau. Itu ada hadisnya. Adanya ahli ruqyah di sini. Mungkin Panjenengan bisa membaca buku saya tentang terapi Qur'ani itu. Yang pernah saya sebar itu kan, itu di bagian akhir
teknis ruqyah yang ke-9 adalah meruqyah jin yang ada pada tubuh seorang itu, diantaranya dengan cara tadi itu dipukul dadanya, dek. Nah, tentu dengan perhitungan khusus ya, jangan sampai terlalu terlalu kuat akhirnya nanti dadanya rusak, bahaya. Ya, yang penting tadi itu menggambarkan yang di situ ada jin kemudian dipukul. Dek, ukhruj ya aduwallah, gitu kata Nabi. Wahai jin, keluarlah. Wahai musuh Allah. Disebut musuh Allah itu. Berarti jin yang kafir, yang jahat itu. Nah, begitulah kira-kira malaikat yang bermuka hitam tadi itu ketika menghadapi rohnya orang kafir, orang jahat yang dikatakan wahai roh yang buruk, keluar kau. Mungkin rohnya takut ya, muntup-muntupan gitu ya. Kemudian dengan kekuasaan Allah dicabutlah oleh malaikat ini dengan kasarnya. Begitu. Ini berbeda dengan suasana yang digambarkan oleh Ka'ab tadi. Itu suasana ketika hendak keluar rohnya itu, jadi memang mengerikan. Ya, kalau kita sambung bisa saja setiap orang yang akan meninggal pasti merasakan sakitnya itu. Nah, kemudian berikutnya proses ketika malaikat yang tadi diutus memberitahu segera keluarlah engkau menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah, maka dia dengan senang lalu keluar. Para jamaah, mungkin secara psikologis kita bisa merasakan sakitnya kayak apa ketika kita itu sedang dihibur dengan sesuatu, maka rasa sakit itu menjadi terlupakan. Lalu ingat yang menyenangkan tadi. Begitulah kira-kira. Maka tidak heran ada orang yang ketika mau dipancung, dia senyum dulu. Dia yakin dia akan menemui Allah. Silakan. Kan senyum. Sebelum meninggal sudah senyum duluan. Tapi orang yang tidak punya iman udah merasakan kengerian yang luar biasa sehingga nggak bisa tersenyum itu. Nah, akan bikin masalah psikologis juga. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kedudukan hadis membacakan Yasin bagi orang yang mau meninggal itu apa memang bisa meringankan sakaratul maut? Itu yang pertama. Yang kedua, di masyarakat itu berkembang suatu paham ada orang itu tidak mati-mati karena punya jimat, punya cekelan. Nah, itu apa kira-kira benar? Yang ketiga, dari soal Al-Qamah itu kan sangat terkenal, dia tidak meninggal-ninggal karena pernah menyakiti hati ibunya. Ini mohon pencerahannya, Matur. Sami-sami. Hadis tentang Al-Qamah itu tidak jelas. Jadi berita tentang Al-Qamah yang katanya hendak meninggal sulit gara-gara tidak memenuhi keinginan ibunya itu tidak jelas. Sehingga keabsahannya masih perlu diteliti lagi. Itu. Kemudian tentang baca Yasin, ya paling tidak hadis itu hasan, sehingga ini baik. Dan pahamkah di dalam tafsir Yasin itu bercerita, pahamkah cerita, pahamkah itu suka bercerita kalau menjelaskan Al-Quran itu dan tafsirnya itu. Jadi suatu saat ada seseorang yang kebetulan dengan kasus berikutnya tadi itu diduga selama ini dia punya apa begitu sehingga meninggalnya kan sulit. Maka akhirnya dibacakan surat Yasin. Nah, dibaca ayat pertama sampai 10, nggak ada pengaruh apa-apa. 10 sampai 20 belum berpengaruh apa-apa. Sampai ayat ke-50 juga belum berpengaruh apa-apa. Akhirnya menjelang habis itu kan ada sekitar 83 atau berapa itu kan. Menjelang habis itu barulah roh itu hilang. Itu Pak Hamka cerita di dalam surat Yasin. Jadi salah satu faidah ya, khasiat, fadilah surat Yasin itu bisa dibacakan untuk itu. Nah, saya ingin melihatnya dari sisi lain, dari ilmu ruqyah itu. Jadi Al-Quran itu oleh Allah sengaja diberi sesuatu per hurufnya itu. Ketika dibaca oleh hambanya, itu punya khasiat-khasiat tertentu. Ya, memang ini bagian dari tafsiran. Ya.
bahwa ketika Al-Quran dibaca itu bisa memberikan dampak penyembuhan. Itu jelas Qurannya surat Al-Isra ya ayat 82. Apa itu bunyinya itu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Quran itu bisa menyembuhkan. Menyembuhkan itu mengurai. Yang tadi benang kusut terurai. Yang tadi angel mati menjadi gampang. Itu karasa. Jadi untuk sementara jawabannya termasuk yang mungkin sekali. Tetap saja wallahu a'lam bishawab. Karena masalah gaib ya, jadi nggak bisa dipastikan. Tapi itu pengalaman Pak Hamka sendiri. Pak Hamka itu tokoh Muhammadiyah yang nggak kaleng-kaleng istilahnya, ya kan? Begitulah para jamaah ya, sedikit yang bisa ditambahkan. Tentu saja pembicaraan ini perlu kita kembangkan ya. Jika nanti kita menemukan hal-hal yang menunjukkan yang berbeda dan itu ditunjang oleh dalil-dalil yang kuat, kita tetap mengikuti dalil-dalil yang lebih kuat itu. Demikian para jamaah, kita berdoa mudah-mudahan kajian kita pagi ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita, dan yang lebih penting lagi menambah kekuatan iman kepada kita sehingga kita lebih bergairah untuk beramal soleh. Dan yang paling penting kita mohon pada Allah semoga kita diberi kesempatan untuk terus beramal soleh hingga akhir hayat kita. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.